It's not a game, it's a rich thing. Alhamdulillah, ya Jan. Akeh teman ki rongsokan kene ya. Ah. Alhamdulillah, oleh sekantong. Ya naik berapa ya? Ember kanggo apa ora ya? Sing di rumah ini orang anak, tapi kayaknya suara kanggo kira lebok nabai. Mayan. Sepatu apa ya? Apik tapi kok siji tok. Lah, lumayan. Oli sepatu. Tuh, isi sepatunya siji nang ndi ki ya? Oh, kayaknya nang jaba ki sepatune ki. Loh, si sepatune nang ndi ki siji? Sepatu anyar maning. Ki jangan-jangan sepatune di orang tukang pemulung ge. Pak, berikan juga sepatune nyong siji ya. Orang ngerti. Olah, jasane gampangane. Sembarangan Rika ya. Oke, kene dalam jangan-jangan sepatu ini jipotang Rika. Sepatu kayak apa sih? Nggak kayak gini, ge. Segiye? Oh, halah, ini sepatu bener. Kalau ngerti ini orang kanggo wong gletak siji nang kono itu tutur. Mulane, kowe nek ana barang gletak nang pekarangane wong, kowe aja asal njumut. Lah wanu gletak pating kelayap pating slewer ya ngerti ini orang kanggo. Gletak ora berarti ora kanggo. Oh, lho kowe ember gua adang-adang banyu udan nang jangan-jangan dijikot ya. ember. Nang ember yang ngerti ini ki ora kanggo ya tak joko tak leboken. Astagfirullahaladzim. Ki ember bener Kang, ki ember bener gua pranti ngadangi banyu udan ke anu gendenge bocor. Oh. Iki ora ngerti ngerti ya rongsok, gak usah ana cantelane dhewe ora. Oh alah apa danggep rongsok, apa danggep rongsok, rek si wong mulung kepriwe? Wong ujarku ya ember bodol sepatu garis siji, jebule ana sing duwe. Ya, Jan. Piye lah, pemulung kayak wong sing apikan banget lah urung keton ya, kitilalah wis tok ngumpul-ngumpul nak. Rongsok anu ora kanggo wis ana seminggu wong ora keton ya. Jan. Sakit iki. Jan, sakit banget iki ya. Oh, teka kayak wong beneran. Pak. Mriki, Pak. Oke. Beneran ge rezeki Rika ge. Repot, Pak. Nah, untuk siapi rongsok ge.
Ya usake insyaallah jadi rezeki Gorika. Alhamdulillah, kenyuk jan urung oleh ke Pak. Urung oleh. Urung oleh nembe oleh labar be plastik siji ge. Guys, yang Gorika ge tak kumpulna seminggu. Kenyuk ora kon bayar ora? Urusan bayar. Gorika bae ya. Wong nang nyung juga ora kanggo. Jan. Saya yang tuku bunda kopi, iya, gue tuku iya. susu barang iki kayane mana kayane pas lagi. Bisa didol kenang go, duwite kenang go yang mau dibuat sekolah. Wis sarap apa urung? Urung ke jan nyongket mau ke nembe urung oleh apa-apa kang ndak kon sarek kepriwe. Oh, ayo siap medang disit yo medang. Nuwun matur nuwun. Iya, senang disit. Iya kene medang disit kene. Alhamdulillah. Iya. Kelas temen urung medang urung sarap kene medang. Mangan ya. Ya apa ya Mas? Arep golek barang-barang sing ora kanggo lah. Anak juga Mereka apa orang ngerti? siapa? Nang kene, ye pemulung itu dilarang masuk. Jadi orang ana pemulung kelayaban nang kene ngerti sampah. Dia itu barang masuk kok. Nang kana kae. Ana tulisane kae. Mereka orang ngerti kok aku kan ngono teng maca. Terus kepriwe Amerika? Sing salah dua, terus sing salah mereka. Oh nyong sing salah. Ya kayak bae. Wong mereka kadung nang kene, tetep ngomongi. Maning-maning ku aja mlebu nang kawasan kene karena pemulung itu dilarang mlebu mengutus sampah nang kene. Jadi Rika bali menganah. Orang malas banget. Kok aku kan kalau kasih mulung nulis pira-pira hak kayak iki arep go kempane anak bojo. Kemuka arep bali cerita ora oleh apa-apa dah. Priwe Sing urusan Rika ya arep oleh apa ora. Sing penting nang kene iki dilarang pemulungnya masuk. Jadi Rika golek sing dia negeri sing ora dilarang. Nang kana-kana le oleh nang warga kene ora oleh. Terus bali. Mana golek gune liyane be ngana. Disapa kayak malah si temen ya. Tengok kayak digoleti sampah apa ya? Kok pemulung ya kayaknya kayak. Pak. Pergi. Nggih, pergi. Waalaikumsalam. Sakit pundi, Pak? malah laki mah terus barang-barang bekas. Oh, jenengan mulung. Wes oleh urung, Pak? Malah urung oli dan ini malah aku nang kanan iki malah ora oleh mlebu jere ana aturannya yang enteng ana ora oleh pemulung ora oleh mlebu jadi aku ya bingung aku balik maning. Balik ngene. Oh, jenengan mriki dusir. Ora ngerti padahal jen penglawan aku ngene barang-barang bekas kan harus go nafkahi keluarga maka aku kayak pada sekolah terus di PHK nang Jakarta dulu zaman Covid kayak gitu jadi aku ya akhirnya balik jadi namanya jalan orang akhirnya anaknya jadi mulung. Iya. Wis salah melas teman Yus, ya nih yang ngotak wae anu kae nyong wingi ngumpulaken barang-barang bekas. Terus iki medang-medang disit yo. Temenan. Iya, temenan yo. Wis kene ge pake. Ya, oke. Kebenaran yang ngumpulaken barang-barang bekas ora kanggo ya. Wong biasane kan tepakan pemulung kae sing sijine tapi iki wis madan suwe ora teka maning. Yes, gori kabehnya. Ya. Amin ya. Moga-moga jadi rezeki dari kaya. Iki medang disit bae yo. Oh iya, sekene medang. Wis kene medang disit yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Kang Paijo dan Kang Maco. Langsung saja ini Kang Paijo, mohon penjelasannya atas tayangan video yang baru saja kita simak bersama-sama terkait dengan pemulung ini, Kang. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Kang Maco. Episode kali ini kita akan membahas
tentang sebuah profesi atau pekerjaan, terutama pekerjaan yang mungkin biasa kita lihat, yaitu tentang pekerjaan profesi sebagai pemulung. Ya. Berbicara tentang pemulung adalah sebuah pekerjaan, Mas. Ya. Dan ketika bicara tentang pekerjaan, kalau dalam Islam bekerja adalah ibadah. Iya. Ketika kita bekerja, tentu ada konsekuensi sebagai seorang pencari nafkah. Nah, di situ akan terjadi kesinambungan atau eksistensi, Iya. kan seperti itu. Nah, ketika kita bekerja, ada eksistensi, terus di situ tentu ada nilai tambah atau nilai nominal, orang mencari ekonomi, sehingga tercukupilah kebutuhan-kebutuhan keluarga atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan dalam bahasa agama, tentu dampaknya sangat positif ketika kita bekerja untuk ibadah, tapi bekerja itu terpenuhi secara ekonomi, ibadah pun akan semakin tenang. Kang Maco, pernah nggak ibadah kalau kurang khusyuk gara-gara ekonomi? Oh ya, pernah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngobrol dengan sahabatnya, gitu kan, lewatlah seorang pemulung dengan pakaian yang kumal dan sebagainya, sehingga sahabat ini pun bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sahabat adalah, apakah orang itu termasuk fisabilillah? Karena mungkin secara persepsi orang bekerja kok pakainya kumal kayak gitu, lusuh kayak gitu, apakah mereka bekerja di jalan Allah, kan begitu. Nah, dari pertanyaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda seperti ini: ketika mereka bekerja dan pekerjaan itu memang niat beribadah, niat di jalan Allah, dan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan anaknya, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang termasuk fisabilillah, karena mereka juga berupaya untuk memenuhi kehidupan dalam arti kehidupan yang bermartabat. Mereka menghindari meminta-minta, sehingga pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat mulia. Seperti gitu. itu. Iya. Nah, ketika Rasulullah SAW juga sangat memuliakan pekerjaan seperti itu. Ini ketika kita bicara real di lapangan, ini mohon maaf ini Kang Maco, pemulung ini kadang-kadang masyarakat itu masih berbuat sinis kepada mereka. Tadi kita lihat tayangan yang pertama, itu kan ya. Pertayangan pertama itu sebenarnya edukasi kepada pemulung, kan kayak gitu, karena tanda kutip nih, kadang-kadang ada yang merasa kehilangan, iya kan? Di pekarangan rumah padahal masih dipakai, itu merasa kehilangan. Tadi ada yang kehilangan sepatu, satu-satunya masih bagus, walaupun itu yang satu ketinggalan di dalam, yang satu di luar, dikira itu barang bekas diambil, orangnya kehilangan, ember untuk nada hujan malah diambil gitu. Ini kadang-kadang memang ketika antara si pemilik rumah dengan pemulung ini setidaknya minimal ada komunikasi, kan seperti itu. Walaupun itu dia berjuang mencari nafkah, dia hanya memungut barang yang nuwun sewu tidak berharga, kan itu sampah, tetapi setidaknya ada etika bagaimana mereka bisa mengambil barang yang betul-betul tidak terpakai oleh si tuan rumah, dan si tuan rumah merasa ridho. Iya. Terus ada pemukiman yang melarang pemulung masuk, ini bagaimana ini Kang? Ya, ini memang kita tidak memungkiri ada beberapa tempat atau mungkin kita pernah menjumpai ada tulisan tuh di tempat kita masuk gang atau kampung, pemulung dilarang masuk. Ini sebenarnya miris sebenarnya ketika kita melihat ada pemulung dilarang masuk. Mungkin kita memaklumi ada peristiwa yang tidak menyenangkan, sehingga ada ultimatum dari masyarakat, tapi ini hukuman yang bersifat sosial, sehingga berdampak luas, maksudnya begitu. Mau menghukumi seseorang, tetapi malah dampaknya terhadap profesi-profesi yang sama, yang baik, yang jujur, kan seperti itu. Terus justru malah kita tertarik Kang Maco peristiwa yang nomor 3 tuh. Ada satu orang yang memang perilakunya baik sekali menghadapi pemulung, memang diniatkan
dia itu memang sedekah tapi berupa barang. Iya. Iya. Kadang-kadang kalau ngasih uang kan sayang tuh. Iya, betul. Apalagi sudah dilihat uangnya 10.000, 20.000 kayak gitu. Dan ini baiknya orang tersebut mengumpulkan sedikit demi sedikit Iya, sehingga jadi satu karung. Mm-mm. Ketika ada pemulung lewat, terus diajak mampir ke rumah. Iya. Malah bagusnya lagi diajak untuk minum, untuk makan. Ini kan luar biasa. Iya. Subhanallah bahwa ini adalah perilaku yang patut kita contoh seperti itu. Oke nih. Boleh saya simpulkan ya Kang ya? Oh boleh, Oke. silakan. Jadi kesimpulan saya seperti ini Kang. Yang pertama, ya, sebuah profesi apapun itu asalkan bukan profesi kejahatan ya. Dan profesi itu juga secara syariat itu juga diperbolehkan gitu. Itu ya baik. Termasuk profesi pemulung. Bahkan kalau menurut saya ini Kang, seorang pemulung ini kalau betul-betul memang caranya dia baik, ini kan seorang aktivis lingkungan juga ini. Betul. Jadi dia tanpa disuruh membersihkan sampah-sampah yang ada di pekarangan rumah kita. Betul. Tanpa disuruh. Betul. Bahkan malah kadang kita menerima bayaran dari pemulung karena mereka juga kadang membayar. Mereka sering bertanya, Pak ini berapa harganya? Saya kilo dulu ya timbang. Ini 1 kilo harganya sekian. Loh ini kan sangat luar biasa. Betul. Malah memberdayakan ekonomi itu. Betul. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kita mau buang sampah kemana misalkan kan gitu. Terus yang kedua, kita jangan mengeneralisir sebuah keadaan gitu. Jangan menyamaratakan. Oke lah mungkin ada beberapa pengalaman yang kurang mengenakan terkait dengan perilaku pemulung. Ada barang diambil, ada ember diambil ya. Padahal itu masih pikirannya di dipakai. otak itu sampah gitu. Iya. Padahal masih baik. Iya. Ternyata masih dipakai Iya. lagi gitu. Oke lah mungkin itu pernah terjadi. Tetapi saya yakin tidak semua pemulung seperti itu. Itu mungkin hanya contoh segelintir orang saja, oknum pemulung yang mungkin seperti itu. Sehingga kita harus bijaksana menyikapi keadaan ini. Terus yang ketiga, jadi kalau kita bersedekah dalam bentuk uang, nominalnya sekian rupiah atau sekian ratus ribu rupiah, mungkin manusiawi kita akan merasa sayang, ini uang 50.000 kok dikasihkan ya kan. Tetapi ketika kita bisa bersedekah barang, apalagi barang bekas, apalagi itu sudah masuk kategori sampah, artinya barang itu akan kita buang. Nah, daripada dibuang percuma sia-sia, entah itu dibakar atau diapakan, kita kumpulkan saja, kita kasihkan kepada pemulung yang mana itu sangat dibutuhkan oleh pemulung. Bagi kita itu sampah, bagi mereka itu bisa menjadi emas. Iya, artinya kita bisa bersedekah tanpa kita merasa kehilangan. Dan bagi yang menerima sedekah sampah itu adalah sebuah berkah tersendiri bagi mereka. Yang pada poin pokoknya adalah marilah kita bersama-sama untuk merubah pola pikir kita. Kita sebagai masyarakat juga merubah pola pikir ke arah yang lebih baik, dan juga mereka-mereka yang berprofesi sebagai pemulung juga ya untuk sama-sama lah untuk memperbaiki segala sesuatunya sehingga semuanya terlihat akan baik semua. Barangkali begitu Kang. Iya, jadi semua peristiwa itu ada 3 peristiwa yang dinarasikan di konten ini, semuanya adalah membawa edukasi Mas. Betul. Tetapi secara secara umumnya atau kita mengakui bahwa pemulung adalah aktivis lingkungan. Betul. Yang perlu kita angkat derajatnya. Pekerjaan itu sangat mulia karena mereka juga istilahnya beribadah karena menghidupi anak dan istri. Betul. Dan ini perlu kita jaga kehormatannya karena dia juga menghindari daripada meminta-minta. Sehingga marilah kita saling support karena mereka juga butuh hidup yang layak, butuh pengakuan secara bermartabat. Dan kita pun juga harus sama-sama bisa memiliki kesolehan sosial yang bisa diterapkan kepada orang lain. Betul, setuju. Mungkin itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Taijo. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.